Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut ke surat Al-Baqarah ayat 44 ya, terjemah Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Allah bertanya, wahai sekalian ahlul kitab, apakah kalian pantas menyuruh manusia berbuat berbagai kebaikan, sedangkan kalian melupakan diri sendiri? Kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, padahal kalian membaca Alkitab dan mengetahui kandungannya, yang berisi ancaman terhadap orang yang mengabaikan perintah Allah. Apakah kalian tidak memikirkan apa yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri itu, sehingga kalian terjaga dari tidur kalian dan terbuka mata kalian dari kebutaan? Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, seseorang tidak memiliki pemahaman yang mendalam sehingga ia mencela orang lain karena Allah. Kemudian ia mengintrospeksi dirinya sendiri. Akhirnya ia lebih mencela dirinya sendiri. Yang dimaksud bukan celaan terhadap usaha mereka menyuruh berbuat kebajikan, namun yang wajib dan lebih patut baginya adalah mengerjakan kebajikan bersama orang-orang yang ia perintahkan dan tidak menyelisihi mereka. Sebagaimana kata Nabi Syuaib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu in uridu illa islaha mastata'tu وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت على الله
alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Quran Surat Hud ayat 88. Dengan demikian, amar ma'ruf menyuruh berbuat baik dan pengamalannya merupakan suatu kewajiban yang tidak gugur salah satu dari keduanya dengan meninggalkan yang lainnya. Demikian menurut pendapat yang paling sahih dari para ulama salaf maupun khalaf. Yang benar, orang alim hendaknya menyuruh berbuat baik sekalipun ia tidak mengamalkannya, atau mencegah kemungkaran meskipun ia sendiri mengerjakannya. Imam Malik meriwayatkan dari Rabi'ah katanya, aku pernah mendengar Sa'id bin Jubair mengatakan, jika seseorang tidak menyuruh yang ma'ruf dan tidak mencegah kemungkaran sampai pada dirinya, tidak terdapat suatu dosa atau celah apapun, maka tidak akan ada seorang pun yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Malik berkata, benar demikian. Siapakah orang yang pada dirinya tidak terdapat sesuatu apapun? Penulis Ibnu Katsir sendiri mengatakan, namun seorang alim dengan keadaan demikian itu tercela karena meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan sedangkan ia mengetahui. Dan tindakannya menyalahi perintah dan larangan itu berdasarkan pada kesadaran dan pengetahuannya akan hal tersebut. Sesungguhnya orang yang mengetahui tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Oleh karena itu ada beberapa hadis yang memaparkan ancaman keras terhadap hal itu. Ibnu Mardawai meriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, marartu lailata usriya bi ala unasin tuqradu sifahum wa alsinatahum wa alsinatuhum bimaqarido min nar. Qultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i khutba'u ummatika alladhi ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Pada malam aku dinaikkan ke langit, yaitu ketika Mi'raj, aku melewati beberapa orang yang bibir dan lidahnya dipotong dengan gunting yang terbuat dari api. Kemudian aku tanyakan, siapakah mereka itu, hai Jibril? Jibril pun menjawab, mereka itu adalah para pemberi ceramah dari umatmu yang menyuruh berbuat baik kepada manusia tetapi melupakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawai. Imam Ahmad meriwayatkan, pernah dikatakan kepada Usamah, tidakkah engkau menasihati Utsman? Maka Usamah berkata, bukankah kalian tahu bahwa aku tidak menasihatinya, melainkan akan kusampaikan kepada kalian. Aku pasti menasihatinya tanpa menimbulkan masalah, yang aku sangat berharap tidak menjadi orang pertama yang membukanya. Demi Allah, aku tidak akan mengatakan kepada seseorang, sesungguhnya engkau ini sebaik-baik manusia, meskipun di hadapanku itu seorang penguasa, karena aku telah mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang pun bertanya, apa yang engkau dengar dari sabdanya itu? Usamah menjawab, beliau telah bersabda,
Artinya, pada hari kiamat kelak aku didatangkan seseorang, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian usus-ususnya terburai, dan ia berputar mengitari usus-ususnya itu, seperti keledai mengitari sekitar penggilingannya. Maka para penghuni neraka pun berputar mengelilingi seraya berkata, "Hai Fulan, apa yang menimpa dirimu? Bukankah dahulu engkau suka menyuruh kami berbuat kebaikan dan mencegah kami berbuat kemungkaran?" Ia pun menjawab, "Dahulu aku menyuruh kalian berbuat baik, tetapi aku tidak mengerjakannya, dan melarang kalian berbuat kemungkaran, tetapi aku sendiri mengerjakannya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah didatangi oleh seorang berseraya berkata, "Hai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku ingin menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran." Tanya Ibnu Abbas, "Apakah engkau telah menyampaikannya?" Ia menjawab, "Aku baru ingin melakukannya." Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Jika engkau tidak khawatir akan terbongkar aib dirimu dengan 3 ayat di dalam Al-Quran, maka kerjakanlah." Ia pun bertanya, "Apa saja ketiga ayat tersebut?" Ibnu Abbas menjawab, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kebajikan kalian sendiri? Kewajiban kalian sendiri. "Apakah engkau telah mengerjakan hal itu dengan sempurna?" tanya Ibnu Abbas. Orang itu menjawab, "Belum." Kata Ibnu Abbas, lalu ayat yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, "Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Tanya Ibnu Abbas, "Apakah engkau sudah mengerjakan hal itu dengan sempurna?" Sahutnya, "Belum." Kata Ibnu Abbas, lalu ayat ketiga, yaitu ucapan seorang hamba yang solih, Syu'aib alaihissalam, "Wa ma uridu an akhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa islah." Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Tanya Ibnu Abbas lagi, "Dan apakah engkau telah mengerjakan hal itu dengan sempurna?" Ia pun menjawab, "Belum." Maka Ibnu Abbas berkata, "Mulailah dari dirimu sendiri." Hadis riwayat Ibnu Mardawai dalam tafsirnya. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina.
dan di mana saja. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat jadi amal ibadah untuk kita semua dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di-subscribe, tolong di-like, tolong di-komen dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.